everyone, back again with me, Renita Octavia Gultom. I am from Indonesian Language and Literature Education Regular Class A. And today, I will talk about how to overcome overthinking. If you often overthinking, then watch my video carefully. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kita mempunyai kekuasaan atas pikiran kita sendiri, bukan peristiwa di luar. Ketika kita menyadari itu, kita akan menemukan kekuatan yang terbiasa dengan rasa frustasi dari pikiran yang dipenuhi dengan kebisingan, penderitaan karena keraguan-raguan, atau kelumpuhan oleh analisis yang muncul karena terlalu banyak berpikir yang pernah kita semua alami. Kali ini kita akan membahas cara mengatasi overthinking. Ada 10 strategi yang harus kita terapkan agar overthinking tidak menghantui diri dan pikiran kita. The first, visualize your overthinking as an external force. Artinya visualisasikan pemikiran berlebihan Anda sebagai kekuatan eksternal. Pikiran kita dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana, apa selanjutnya, atau apa yang terjadi. Nah, Marcus Aurelius pernah mengatakan kebahagiaan hidup kita tergantung pada kualitas pemikiran kita sendiri. Hal ini membawa kita kepada teknik pertama yang melihat berpikir berlebihan sebagai kekuatan eksternal. Ini bukan tentang membuat pikiran kita menjadi musuh, tetapi menyadari bahwa pikiran-pikiran ini bukanlah inti dari diri. The second, take control by refocusing your energy. Artinya ambil kontrol dengan memfokuskan kembali energi Anda. Sage dengan mudah menggunakan kebijaksanaan dalam kata-kata. Dia mengatakan kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Nasihat Sage ini berfungsi sebagai batu penjuru untuk mengambil kendali dengan memfokuskan kembali energi kita untuk berpikir berlebihan. Jadi, mulailah dengan mendasarkan diri kita dan fokus pada sesuatu, bahkan sesuatu yang kecil. Dan mari kita salurkan energi untuk menyelesaikannya. Penerapan cara ini praktis namun sangat mendalam. The third, embrace impermanence and practice letting go. Artinya merangkul ketidaktetapan dan berlatih melepaskan. Mengkhawatirkan masa depan adalah arena berpikir berlebihan karena membuat kita lelah dengan pikiran kita sendiri. Merangkul ketidakkekalan dan berlatih melepaskan dapat menuntun pada pertumbuhan pribadi, perhatian, dan ketahanan. Merangkul ketidakkekalan dan melepaskannya bisa menjadi perjalanan mendalam dalam menemukan jati diri dan kedamaian batin. The fourth, creating a period of worry. Artinya menciptakan periode kekhawatiran. Nah, untuk mengatasi overthinking, menciptakan periode kekhawatiran dapat membantu. Pilih waktu 30 menit setiap hari untuk menuliskan kekhawatiran dan mencari solusinya. Hal ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan kemungkinan pikiran untuk fokus pada solusi. Dengan menciptakan periode kekhawatiran dan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental. The five, break down overwhelming thoughts into actionable steps. Artinya memecah pikiran yang luar biasa menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Untuk memecah pikiran yang luar biasa menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, kita harus melakukan hal seperti menyisihkan waktu untuk khawatir, mengalihkan perhatian,
fokus menyelesaikan masalah, praktik mindfulness, dan melawan pikiran negatif. Dengan menerapkan hal tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental. The sixth, shift your perspective to gratitude. Artinya alihkan perspektif Anda ke rasa syukur. Alihkan perspektif kita ke rasa syukur dapat membantu mengubah cara kita melihat dunia dan mengurangi overthinking. Fokus pada hal-hal yang membuat kita bersyukur dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang berlebihan. Beberapa cara untuk meningkatkan rasa syukur sehari-hari termasuk menghargai hal-hal kecil, menemukan sisi positif dalam tantangan, berlatih kesadaran diri, melakukan kegiatan yang relawan, mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain, dan melihat semua aspek kehidupan kita dengan penuh syukur. Dengan mengalihkan perspektif kita ke rasa syukur, kita dapat mengurangi overthinking dan menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. The seventh, focus on effort not outcome. Fokus pada usaha bukan hasil. Fokus pada usaha bukan hasil dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan mengatasi overthinking. Alihkan perhatian dari hasil akhir ke proses belajar, memungkinkan setiap usaha dan pembelajaran menjadi langkah menuju kesuksesan. Fokus pada usaha juga dapat mencegah kecenderungan terlalu memikirkan hasil akhir, yang dapat memicu overthinking. Dengan demikian, fokus pada usaha bukan hasil dapat menjadi strategi yang bermanfaat dalam mengatasi overthinking dan mencapai kesuksesan. The eighth, practice voluntary discomfort. Artinya praktikkan ketidaknyamanan sukarela. Praktikan ketidaknyamanan sukarela atau voluntary discomfort dapat membantu kita mengatasi overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental. Praktik ini melibatkan sengaja menempatkan diri kita dalam situasi yang tidak nyaman atau sulit seperti berpuasa, menahan diri dari kesenangan atau menghadapi ketidaknyamanan fisik. Dengan melakukannya, kita dapat memperkuat diri sendiri untuk mengontrol diri, mengelola ketakutan dan kecemasan, serta meningkatkan kesehatan kita. Praktik voluntary discomfort juga dapat membantu kita mengembangkan rasa syukur untuk mengurangi kecenderungan terlalu memikirkan kenyamanan dan kesenangan. Dengan memperkuat diri kita melalui praktik ini, kita dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup. The ninth, reflect on the transience of life. Artinya renungkan kefanaan hidup. Berpikir berlebihan bisa menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Namun merenungkan kefanaan hidup bisa menjadi cara yang berguna untuk mendapatkan perspektif dan mengurangi kecemasan. Berikut beberapa cara yang harus kita lakukan dengan strategi ini. Yang pertama, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ketidakkekalan hidup. Yang kedua, latih perhatian penuh. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Yang keempat, dan latihlah rasa kasihan pada diri sendiri. Nah, dengan merefleksikan kefanaan hidup dan mempraktikkan perhatian, rasa syukur, dan rasa sayang pada diri sendiri, kita dapat memulai memutus siklus berpikir berlebihan dan menemukan ketenangan pikiran yang lebih besar. The 10, seek wisdom from outside yourself. Artinya carilah kebijaksanaan dari luar diri Anda. Untuk mengatasi overthinking dengan mencari hikmah dari luar diri, kita dapat melakukan hal seperti berdoa memohon hikmat, meminta nasihat dari orang lain, membaca dan belajar, dan renungkan sudut pandang Tuhan.
Dengan mencari hikmah dari luar diri, seperti melalui doa, mencari nasihat orang lain, dan menimba ilmu, kita bisa memperoleh wawasan dan cara pandang baru untuk membantu kita mengatasi overthinking dan mengambil keputusan yang lebih bijak dalam hidup. Dengan mengikuti 10 strategi tersebut, kita bisa mendapatkan wawasan dan perspektif baru untuk membantu kita mengatasi overthinking dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam hidup. Ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang mengetahui informasi atau memiliki kecerdasan yang cemerlang, tetapi juga tentang melihat dunia dari sudut pandang Tuhan dan menerapkan perspektif tersebut dalam hidup kita. Okay everyone, that's all the topic discussed in this video. Thank you and welcome to see you in the next video. Bye bye.